semua, kami dari kelompok 3 dari kelas 2 Besi 4 dan kami di sini akan membahas tentang persiapan pernikahan dan juga kami mendatangi kakak kami di sini, Kak Olivia. Dan sebelum itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yaitu saya Mario, saya Gina, saya Mai, saya Francisca, ya, dan Krisman sebagai foto videographer. Dan di sini kami akan membahas apa-apa saja proses, apa-apa saja yang akan dilakukan, dan apa-apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika akan melangsungkan pernikahan. Oke, jadi kita masuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana awalnya dan prosesnya sebuah pertemuan dari kakak dan abang itu terjadi? Pertama-tama itu teman saya, teman dari sosial media mungkin ya. Pertemuannya mungkin karena abang itu di Nias, saya di Medan, ada perjalanan dinas, baru kami ketemuan di kafe, begitu perkenalannya. jadi first impressionnya gimana ya? Pertamanya saya nggak pengen punya pacar ya, jadi tapi orang tua saya bilang dia baik, pernah dengar gimana dia, teman-teman saya juga pernah dengar gimana dia, ya mungkin itu yang membuat saya kenalan aja dulu gitu ya kan. Iya, betul. Oke, jadi kita bisa tahu ya, jadi kayak gimana awal-awal. Jadi kan apalagi kan kalau kita masa SMA gini kan, kayak kita tuh pacaran hanya untuk mendapatkan nama gitu, biar kita dipikir orang, kita dapat status gitu kan. Tapi kita belum menjalani yang namanya benar-benar yang namanya pernikahan. Oke, jadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses masa pacaran kakak dan abang berlangsung? Kalau proses pacaran ya seperti orang pacaran dalam kebiasaan pada umumnya ya, kebiasaannya ya. Ya mungkin jalan, makan, nonton gitu aja sih proses. Nggak ada yang gimana-gimana. first date-nya itu gimana Kak? Iya, kayak Pertama kali First date malah lucu gitu kan, karena pacarannya itu dia nembak di depan teman saya. Kalau saya nolak, malu dia kan. Iya, pasti. Jadi besoknya saya marahin dia. Baru kami nonton, baru dia jelasin kan. Maksudnya biar teman-teman juga tahu kalau pacar saya itu siapa gitu sih dia tadinya. Kayak saya sempat marah sih. Tapi ujung-ujungnya jadi juga gitu Jadi ya. juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa saja prinsip yang sudah dibuat sebagai acuan dalam hidup berkeluarga? Mungkin prinsipnya begini, kami tuh mau berkaca dari saudara-saudara mungkin yang udah menikah kan. Iya, betul. Jadi misalnya dibilang nanti kalau kedepannya kita itu mungkin saling percaya gitu kan, yang pertama prinsipnya. Yang kedua, karena ini kan nanti dua keluarga yang bersatu. Jadi dibilang nanti kamu itu harus beradaptasi di keluargaku dan aku juga beradaptasi. Itu mungkin prinsipnya udah kami bicarakan saat ini. Baru itu sih. baru itu Jadi kita juga bisa ngambil pelajaran, yaitu bahwa pengalaman itu adalah awal dari segala pelajaran gitu ya. ya betul. Oke, jadi pertanyaan yang selanjutnya, menurut kakak, apa makna atau manfaat dan pengaruh yang baik dari pacaran bagi hidup berkeluarga ke depannya? Yang pertama mungkin pengenalan gimana kehidupan ke depannya gitu. Yang kedua gimana ya, mungkin ke depannya itu kita punya banyak teman yang menjatuhkan, tapi balik lagi nanti ke pasangan kita yang mendukung kita dan keluarga gitu. Kalau aku rasa itu sih positifnya juga dari pacaran ini. Karena terkadang kan kayak kita bisa tahu kan, kalau misalkan kayak di adat kita gitu kan, kayak ada juga orang yang tidak melalui proses pacaran, tapi melalui proses perjodohan, yang mereka langsung dijodohkan gitu tanpa mereka saling suka, yang awalnya mereka pun bahkan belum pernah berjumpa. Nah itu menurut kakak, apakah lebih alternatif yang mana, pacaran dulu atau langsung atau dijodohkan? langsung jodohin? Nah, kan tadinya saya sebenarnya sebelum pacaran sama dia ini saya udah putus 2 tahun. Jadi saya tadinya kayak udah mulai Kayak udahlah pengen sendiri hopeless lah, aja bukan gitu. hopeless lah gitu kan. Jadi kayak aku bilang sama orang tua, kalau ada yang kalian tahu cocok sama saya, kenalin, aku bilang tadinya. Tapi dia ada dan saya bilang sebenarnya saya nggak ada pikiran buat pacaran karena yang sebelumnya aja ngerasa gagal gitu kan. Nah, tapi setelah kesini saya rasa kayak teman-teman saya mungkin di umur kami yang udah mau 26 ini gitu kan, orang tua udah mulai was-was karena teman-teman aja udah ada yang menikah dan punya anak gitu kan. Jadi kayak teman-teman dikasih nih
minggu depan kamu dilamar ya, kayak ada beberapa teman saya. Saya juga mikir kan, kalau misalnya saya begitu, saya belum kenal orangnya, terus kan nggak mungkin nanti misalnya saya nikah, udahlah tukar tambah aja lah sama suami orang, kan nggak mungkin kan. Gitu juga sih saya pikir. Jadi saya pikir lebih baik saya kenal orangnya. Kalau nggak suka berarti putus, kalau suka berarti lanjut. Saya rasa lebih baik gitu. Berarti memang benar kalau prinsip orang yang nikah hanya karena yang pacaran hanya karena status berbeda dengan orang yang pacaran untuk persiapan pernikahan. Itu Jadi kejenjang lah, yang lebih serius jadi lah. kita bisa tahu perbedaan itu di mana Iya. gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dalam suatu hubungan pastinya sering terjadi sebuah konflik ataupun persoalan. Nah, bagaimanakah kakak dan abang menyikapi hal tersebut? Itu bisa point of view dari kakak, ataupun mungkin kakak pernah melihat bagaimana abang itu menyelesaikan juga masalah persoalannya gitu. Kalau kami sih nggak ada masalah yang terlalu Besar. signifikan ya. Iya. Masalah kami malah kecil tuh, kayak nentukan di mana makan tuh. Kami udah keliling-keliling kota Medan, terakhirnya kami makannya balik lagi nasi Padang. Padahal dia kayak dia terkadang kesel karena dibilangnya kan jangan gara-gara masalah gini kita berantem katanya kan. Padahal nanti dibilangnya kita mau makan mana? Aku pengen nasi Padang. Aku bilang terserah tapi jangan nasi Padang. Tapi terakhirnya keliling-keliling udah lapar. Ya udahlah terserahmu aja. Baru katanya jangan gara-gara kayak gini kita berantem ya. Tapi nggak ada masalah yang gimana sih. Nggak terlalu. Dan kalau kami bicarakan, kalau kami ada masalah satu hari itu maunya kami selesaikan, jangan berlarut. Tapi sampai saat ini nggak ada sih. Tapi kak, kalau sejauh ini kan orang kakak LDR tuh, itu nggak ada masalah. Iya. Nggak ada, cuman saling kayak ngerti aja. Cuman kayak abang tuh kalau misalnya saya kan orangnya suka kayak nge-scroll IG, nge-scroll TikTok gitu, bukan sensitif malahan. Jadi terkadang nggak ngangkat. Aku lagi seru nih, gue bilang. Jadi aku nggak ini. Gua bilang. Barulah dia ngerti. Oh katanya. Tapi kalau misalnya lagi ada adik saya di rumah, dia nanyakin adik saya, kakak mana katanya gitu. Kalau enggak dia udah ngerti. Oh ini orang nih masih nge-scroll nih katanya. Saya nggak ada sensitif gimana sih. Oh iya. Jadi konfliknya bukan konflik yang kayak gimana yang sampai kayak yang apa namanya silent treatment yang kayak sampai 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Nggak ada. Iya, betul. Oke. Kalau boleh tanya, orang kakak berapa tahun pacaran? Berapa lama pacaran gitu nggak? Belum lama sih saya Belum lama? pacaran. Dari Desember lalu sebenarnya. Oh. Tapi orang tua dia itu karena saya tuh pacar pertamanya. Terus katanya dia mau pacaran tuh langsung ke jenjang pernikahan. Dia maunya ya. Makanya dari dulu dia nggak punya pacar. Maksudnya mau untuk serius. Dan orang tua saya juga bilang kalau kamu punya pacar tuh kamu tanya sama kami. Kalau kami setuju, oke lanjut aja gitu. Jadi kayak lama-lama. Pertamanya saya pun ragu kan. Karena tadinya saya bilang sama dia, main-main saya tuh kurang lama. Kayak teman-teman masih punya pacar, masih main-main gimana gitu kan. Pacaran bukan buat serius gitu loh. Aku bilang main-main saya belum lama, saya belum mau kepikiran ke sana. Jadi tujuan kamu pacaran apa? Nah dari situlah makanya dia membuka pikiran saya. Tujuan saya pacaran begini. Kalau kamu nggak setujuan sama saya, kita berhenti. Jadi aku pikir-pikir ya mungkin memang itulah harusnya memang tujuan pacaran kan, untuk menikah begitu. Oke. Sejauh ini kita masih dapat mengerti ya. Iya, Jadi masih. kayak sesuatu itu memang nggak perlu terlalu dipaksakan gitu. Kalau memang sudah benar-benar dari hati, ya mau gimana lagi, kita harus menjalani gitu. Digas lah ya kan. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pasti tentunya sebelum kakak dan abang dekat gitu, pasti tentunya ada suatu hal gitu yang membuat kakak atau abang tuh saling tertarik, saling suka gitu. Nah, hal apa saja yang membuat kakak ataupun mungkin ada juga sudut pandang lain dari abang yang membuat kakak dan abang saling suka, saling maksudnya Menarik. saling ya tertarik kan gitu. Tertarik Dan satu sama lain. sampai memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kalau aku sendiri ya gimana ya, kalau aku nanya sama dia sebelum aku jadian sama dia, maksudnya dia pertama membilang dia suka sama aku, tapi dia nggak nembak ya pertama. Jadi aku kayak apa sih ini orang, baru dia nembak waktu itulah ada teman-temanku atau aku ulang tahun ditembaknya.
pertamanya aku tanya sama dia, jadi apa yang membuat kau suka sama aku? Baru katanya kalau suka sama orang ya nggak ada alasan. Aku pertama-tamanya nggak bisa nerima hal itu gitu loh. Baru katanya baik. Emang baik itu gimana sih ukuran kamu? Aku tanya gitu kan. Aku juga nggak ngerti. Jadi aku bilang sama dia, mungkin kita berkenalan aja sampai berapa lama. Terus aku memantapkan hatiku, cocok nggak aku samamu? Yang pertama membuat aku tuh yakin karena dia udah kerja. Nah, yang kedua juga aku juga nggak mau pendidikan yang terlalu jauh sama aku. Mungkin setiap orang beda-beda prinsipnya. Dia juga aku lulus ini dokter, dia kemarin lulus S2. Jadi aku rasa kami tuh masih sama gitu loh. Jadi makanya aku mau, dan dia orangnya pengertian. Misalnya aku lagi nggak pengen diganggu, dia ngerti. Kan ada orang yang nggak bisa, aku itu harus komunikasi sama dia enggak. Aku lagi nggak pengen diganggu, oke ya udah aku istirahat ya, katanya. Dia nggak ada ngambek, nggak ada gimana gitu kan. Apa lagi ya yang membuat aku ini tertarik? Mungkin dia juga perhatian sama orang tua saya, makanya saya jadi tertarik lah gitu. Dan dia bilang, gimana ya, aku yakin samamu, kayak mana lagi aku meyakinkan kamu, katanya gitu. Mungkin itu yang membuat aku ini kan. Dan dibilangnya, aku dekat samamu ini, aku nggak dekat lagi sama yang lain. Dan yang membuat saya yakin, orang tua saya bilang gini, mama saya, kalau kamu cari laki-laki itu, jangan membuat kamu itu berubah. Kamu harus jadi diri kamu. Dia nggak pernah misalnya dibilangnya, kamu tuh harus pakai baju gini. Kan ada orang yang begitu kan. Aku malu, aku malu loh kamu begini. Itu juga yang membuat aku suka gitu, dan kayak lanjut aja gitu. Make sense sih. Jadi kayak kesukaan orang itu beda-beda. Terus kayak kadang juga mungkin ya kalau dari aku POV ku sebagai laki-laki ya, karena apalagi namanya masih pacaran gitu ya, kayak aku tuh nggak mau terlalu ngatur cewekku gitu, kayak apa yang mau dilakukannya dia cukup jadi dirinya sendiri. Untuk apa kan kalau misalnya kita sudah dekat, kita sudah mau ke jenjang yang lebih serius, tapi dia masih menutupi dirinya yang seharusnya, masih nggak nyaman gitu. Itu berarti dia nggak percaya sama kita, dan kita juga nggak percaya sama dia gitu. Jadi ibaratnya hubungan kita tuh percuma gitu. Tapi ada loh teman aku kayak dia selama ini waktu awal pacaran kayak bodo amat dengan penampilan ceweknya. Maaf aja ya, kawan aku tuh agak berisi misalnya orangnya kan. Kamu diet lah, aku nggak suka kamu gini. Padahal pertamanya aduh si cabiku ini gitu kan. Kan jadi kayak gitu kan menuntut orang untuk berubah kan. Jadi kayak temanku gondok tuh. Jadi kayak putus aja, kayak mana kalau lanjut kita menikah begini gitu kan. Nggak bakalan nggak serasi. Jadi memang kalau yang kayak gini itu memang benar-benar keputusan buat kedepannya gitu. Jadi harus matang kali lah gitu. keputusannya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya, yaitu menurut kakak kira-kira apa yang menjadi tantangan terberat dalam hidup berkeluarga kakak kelak? Mungkin kedepannya kami itu dari keluarga yang jenisnya berbeda dalam hal seperti ini. Dia itu orangnya, kalau aku tahu selama ini ya, keluarganya itu lebih dekat ke adat. Jadi kayak acara ini acara itu ikut. Kalau kami nggak biasa seperti itu. Kalau ada waktu ikut gitu. Jadi kayak dibilangnya, nanti kalau kamu di sana kamu harus belajar ya, ikut ini ikut itu. Itu mungkin salah satu tantangan yang aku tahu. Yang kedua mungkin tantangan di saat ini menuju kami mungkin menikah nantinya kan. Kami tuh beda gereja. Saya Katolik, dia gereja lain, Protestan ya kan. Sama-sama dari keluarga kayak dia nggak bisa pindah, saya nggak bisa pindah, ini bagaimana gitu. Jadi masalah kami saat ini untuk melangkah itu, padahal hal-hal yang lain tuh kami udah pas gitu, udah fix, udah komplit, udah apa masalahnya itu masalahnya satu masalah kecil tapi berat juga gitu loh. Nah, itu sih yang jadi masalah kami. Oke, yang agak berat ya. Agak berat juga ya. Padahal masih seiman tapi nggak seamin. Nggak seamin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi ini pertanyaannya itu, apakah orang kakak pernah membahas bagaimana jika suatu saat nanti kelak kakak memiliki permasalahan dalam keluarga? Nah, coba kakak jelaskan apa aja sih mungkin masalah-masalah keluarga yang bakal kakak hadapi, mungkin atau mungkin dari diri kakak sendiri udah kakak persiapkan, oh mungkin nanti ketika berkeluarga nanti bakal ada kayak gini, oh jadi aku harus siapin diriku gitu. Mungkin kalau aku dengar dari orang tua lah ya, kita dari pengalaman. Pengalaman dari. Jadi kayak
dibilang orang tua begini, kalau memang mama saya nggak bertemu sama mertuanya, cuman katanya mertua itu nggak bisa kita tebak katanya, walaupun dia belum bertemu, mungkin saudara sepupunya nenek saya pernah dia bertemu gitu kan, saudara-saudara nenek saya. Bilangnya mungkin kita mungkin pertama kenalan kita rasa baik, tapi terkadang mungkin dipikirnya ini nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan perempuan ini, mungkin dipikirnya begitu kan. Terus dia pengen kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Terkadang kalau hal itu baik mungkin kita bisa melakukannya, cuman kalau misalnya hal itu yang kita rasa kurang cocok nih, kalau penyelesaian dari aku mungkin aku bakal bilang ke calon mertua itu mertua lah nantinya kan. Kita ngomong ke mertua itu kayak menurut saya begini nih, kalau misalnya apa mungkin kita bilang ke pasangan kita gimana ya kayak gini loh keadaan tadi, menurut aku begitu. Dan yang kedua masalah yang benar-benar orang tua mama saya pernah rasakan, ipar mungkin selama ini mereka udah ini keluargaku 5 ini misalnya, keluargaku 6 ini, tiba-tiba ada orang baru kan kayak ngerasa nggak sesuai kan gitu kan. Jadi kayak ya kalau kata mama saya ikutin aja mainan mereka gimana gitu. Kalau memang kamu udah merasa gerah, kamu jelasin saya pengen seperti ini gitu, karena katanya ya pokoknya di dalam rumah tangga itu orang tua saya bilang komunikasi sih yang terpenting. Oke, ya memang komunikasi juga, kalau misalkan terjadi miskomunikasi itu sih yang paling parah sih, karena kadang bisa kayak kita pahamnya ini tapi orang lain pahamnya yang lain gitu. Kalau kita nggak menyampaikan informasi itu dengan baik, harus terbuka sih. Iya, terbuka. Ya oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya itu, apakah kakak punya pesan kepada kami kaum muda dalam segi pertemanan, relasi ataupun pacaran yang positif? Mungkin ada tips and trick gitu, atau mungkin motivasi-motivasi supaya kami nggak terjerumus ke hal-hal yang mungkin yang kurang baik gitu. Jadi kalau aku ya dari dulu punya pacar itu, yang pertama kita lihat dulu gimana orangnya, baik atau enggak gitu kan. Terus jangan dipaksa lah. Kalau kita itu mau maksa, kita tuh punya pacar harus karena ada status. Ya kita yang sendiri yang makan hati gitu loh. Nanti kita jalanin rupanya nggak cocok ini, nggak cocok itu, tapi kayak yang lain punya pacar nggak mungkin aku putus gitu kan. Ya jangan seperti itulah pikirannya gitu kan. Jangan dipaksain gitu. Jangan dipaksa. Dan baru aku yang kedua, kalau lebih ke PDKT tuh dipilih-pilih, memang benar-benar jalan memilih gitu kan. Pas PDKT nengok sifatnya gimana, baru kita tanya sama teman kita, nanti kita bilang gini, ini loh yang kemarin jalan sama saya begini nanti teman kita cocok enggak, kita tanya. Baru kita tanya juga ke orang tua, kalau memang mau serius nih tanya ke orang tua, jangan nanti orang tua bilang aku nggak suka ini terus kita nggak direstui gara-gara hal kecil yang sepele tuh enggak. Padahal kita udah jatuh hati sama dia gitu kan, udah cocok gitu, itu nggak enak banget. Dan yang terakhir sih aku rasa selalu libatkan Tuhan sih. Dekat sama siapapun itu selalu kita kayak Tuhan beneran ini nggak sih, aku lanjut jalan nggak sih sama yang ini gitu sih. Aku rasa itu hal yang wajib lah ya. Iya, sih. betul. Dan untungnya kita di sini semua Katolik ya. Iya betul. Iya, semua Katolik di sini. Gitu. Iya, dan ya mungkin dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Olip, nah tadi gitu kan sudah ada yang tips and triknya gitu. Mungkin juga di antara teman-teman mungkin ada yang sudah pacaran gitu kan. Ya kita tidak perlu menyebutkan lagi, kita masih tidak tahu siapa, tapi ya kita ambil saja sisi positifnya. Bahkan nggak ada sisi negatifnya sih, semua tadi positif semua sih. Jadi kayak itu tuh benar-benar ngebangun kita bagaimana nantinya ke depannya gitu, kita melanjutkan kehidupan itu. Soalnya ya mau bagaimanapun pasti hal itu bakal kita jalani. Pokoknya kita harus mempersiapkannya matang-matang sebelum kita melangkah lebih serius lagi. Tapi masih ada masa depan yang perlu digapai. Kecuali kan bukan sekarang kan. Kecuali kalau misalkan di antara kita ada yang jadi biarawan atau biarawati, barulah kita tidak akan merasakan hal itu. Tapi kalau misalkan pun ya kayak gitu, ya itu udah tergantung diri masing-masing aja. Ya oke. Baik, dari sekian pertanyaan yang sudah kami ajukan kepada kakak, kami berterima kasih atas waktunya, dan juga kami juga berterima kasih sudah membantu kami untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan
Dan kami juga mohon maaf jika selama kami datang di sini kami banyak kekurangan dari kami tadi datang hingga kami hampir menyelesaikan tugas kami ini. Dan mungkin ada yang mau disampaikan gitu lagi. Biar kayak Ini kami kayak bisa motivasi Iya, tips saran apa atau Iya, boleh, masukan Kak. untuk kami Boleh. Kak. Tanggapan gitu biar kedepannya Iya, kami lebih baik tanggapan lagi. biar kedepannya kami jadi mungkin lebih sarannya untuk teman-teman di apalah ya jenjang SMA kali ya yang punya pacar. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh sebenarnya pacaran memang lebih apalah ya bermanfaat kali ya kalau misalnya itu untuk ke jenjang pernikahan. Iya. Karena menurut saya kalau punya pacar, kalau sewaktu kita sekolah sekarang, kalau memang pacarnya itu mendukung kita untuk sekolah, aku rasa nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya pacar membuat kita malas belajar, bagus itu nggak usah dilanjut aja. Apalagi kalau misalnya pacar mendukung, misalnya kita malas gereja nih atau malas berdoa nih, kamu jangan lupa doa malam ya. Aku rasa itu masih fine-fine aja, walaupun sebenarnya mungkin gunanya bukan buat menuju yang lebih serius gitu. Itu aja sih menurut aku ya. Oke, baik. Jadi sekianlah yang bisa kita lakukan pada hari ini. Dan dari semua tadi yang sudah disampaikan, baik dari kami sebagai siswa dan juga Kak Ali sebagai narasumber kita, baiklah kita semua itu kita ambil dari hal positifnya, dan juga kita tetap perlu belajar dari pengalaman-pengalaman, baik itu orang-orang dekat pada kita, ataupun kita juga bisa mencari orang-orang besar yang sudah terkenal, yang memang dia ahli dalam hal tersebut. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita jalani ke depannya, kita bakal terus mendapatkan pedoman dan mendapatkan juga motivasi-motivasi yang dapat membangun kita, dan yang mungkin kehidupan kita juga bakal berjalan dengan lancar. Oke, baik, sekian dari kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 4. See you next video. Terima kasih. Bye.